Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rufiani, perwakilan dari Desa Matahora, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi dari kelompok kami dengan tema kualitas air PDAM yang kurang baik untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Tema tersebut kami tentukan berdasarkan kondisi yang ada di wilayah kami, yaitu pengolahan air PDAM yang belum maksimal atau belum tepat, yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi sebagian orang yang mengonsumsinya. Nah, berdasarkan latar belakang tadi, maka kami menemukan ide atau gagasan untuk pemecahan masalah tersebut, yaitu pengolahan air dengan metode IPA atau instalasi pengolahan air. Dalam penyediaan air bersih di Indonesia, umumnya menggunakan metode pengolahan secara fisika dan kimiawi. Metode ini sering disebut dengan istilah IPA atau instalasi pengolahan air. Pada dasarnya, terdapat 3 unit penting dalam sistem pengolahan air bersih di berbagai daerah di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah intake building. Intake building merupakan sebuah bangunan yang berfungsi sebagai tempat pertama kalinya air dari sumber air masuk. Bangunan ini dilengkapi dengan screen bar yang berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang ikut tergenang dalam air. Air yang berada di intake building selanjutnya akan masuk ke dalam bak besar yang nantinya akan dipompa ke bangunan selanjutnya. Tahap yang kedua ada water treatment plant atau WTP. Air yang telah berada di bak besar dalam intake building kemudian dipompa ke WTP. WTP merupakan bangunan utama pengolahan air bersih. Biasanya terdapat 5 bagian yang terdapat dalam bangunan ini, yang membuat air menjadi layak untuk digunakan. Bagian-bagian tersebut yaitu pada proses koagulasi dilakukan proses destabilisasi partikel koloid atau kotoran yang terkandung dalam air. Proses ini dilakukan secara kimia dengan menambahkan zat tawas atau patch, aluminium sulfat, atau secara fisika dengan melakukan rapid mixing atau pengadukan cepat, dan hidrolis terjunan atau hidrolis jam. Setelah air berada di unit koagulasi, selanjutnya air melalui proses pengadukan perlahan atau slow mixing agar tawas atau patch yang tercampur dalam air dapat mengikat partikel kotoran dan membentuk vlog yang lebih besar agar nantinya kotoran lebih mudah mengendap. Dalam unit ini, vlog yang telah terbentuk biasanya berbentuk lumpur, akan terpisah dengan air dan secara otomatis akan mengendap di dasar bak. Air yang telah terpisah dari lumpur selanjutnya disaring agar benar-benar bersih. Proses ini dilakukan dengan bantuan gaya gravitasi. Untuk menghindari adanya potensi kuman dan bakteri yang terkandung dalam air, maka dilakukan proses tambahan, yaitu berupa penambahan klor, ozonisasi, UV, pemabasan, dan lain-lain. Tahap yang ketiga yaitu reservoir. Sebelum didistribusikan, air yang telah selesai diolah dimasukkan ke tempat penampungan sementara. Biasanya reservoir ini terletak di tempat dengan elevasi lebih tinggi daripada tempat-tempat yang menjadi sasaran distribusi. Selanjutnya, untuk mendistribusikan air bersih tersebut, digunakan pipa-pipa dengan berbagai macam ukuran, hingga air bersih dapat sampai di rumah maupun bangunan di sekitar kita. Baiklah, demikian ulasan mengenai proses-proses perjalanan air bersih hingga bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga materi yang kami paparkan tadi dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh berbagai kalangan. Dan kami berharap dapat diaplikasikan di wilayah kami, agar kami dapat mengonsumsi air yang lebih baik. Sekian dari saya, atas nama Rufiani, saya ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.